Halo guys, kembali bersama saya Jeffrey Santoso, pilot paling lucu, imut dan menggemaskan. Tapi bohong. Konten kali ini merupakan penerbangan kedua ke Gunung Ungaran. Konten yang sebelumnya saya terbang dari daerah Cemanggal. Setelah dari daerah itu kami bergeser ke sini. Kami take off dari Banyukuning View. Letaknya berada di sebelah selatan dari Gunung Ungaran, dengan jarak sampai dengan puncak Ungaran kurang lebih sekitar 5 km. Walaupun jarak terbang lebih jauh, kami memilih lokasi ini karena setelah kami survei menggunakan beberapa software, tempat ini cukup terbuka untuk mencapai beberapa puncak Ungaran. Dan karena tempat ini juga bisa melewati Candi Gedong Songo, yang merupakan tempat dengan sisa aktivitas dari Gunung Ungaran itu sendiri. Buat kalian yang tertarik dengan teknis drone, kali ini saya akan banyak membahas tentang teknis sinyal dari drone untuk jarak jauh. Jadi silahkan disimak dan jangan di skip ya guys. Buat kalian yang tidak suka dengan hal ini, jangan khawatir guys. Saya tetap akan memasukkan unsur informasi dan musik di konten ini, supaya kalian tetap betah nonton. Sebelum saya lanjutkan pembahasan teknisnya, kita lihat dulu kondisi sekitar ya guys. Kita sudah sampai di sekitaran Candi Gedong Songo guys. Tapi saya tidak akan mengeksplor candinya. Saya akan berusaha untuk menyamping dari candi untuk menghormati situs peninggalan bersejarah ini. Saya tertarik untuk melihat fumarole yang keluar dari badan Gunung Ungaran. Sayangnya, saya tidak bisa terbang rendah karena terkendala sinyal guys. Sinyal saya dari awal sering kuning, walaupun dengan ketinggian seperti sekarang ini. Nanti saya akan bahas lebih lanjut ya guys. Oke, kita naik ke atas ya. Saya akan menuju ke puncak Bondolan. Bagaimana saya tahu ini daerah menuju ke puncak Bondolan? 1-2 hari sebelum terbang, kami selalu membuat survei dengan menggunakan Google Earth. Jadi kami selalu melihat telemetri sehingga kami tahu daerah mana yang bisa dilewati dan mana yang sinyalnya tertutup. Lalu merancang arah terbang. Barulah kami berani terbang guys. Drone pun biasanya kami tes terlebih dahulu sebelum terbang. Kali ini saya akan terbang simple, karena konten saya ini sebetulnya dipergunakan hanya untuk tes sinyal drone. Daripada tidak berguna, maka saya pergunakan juga untuk mengupdate YouTube dan sekaligus melengkapi koleksi terbang saya ke Gunung Ungaran. Lalu saya akan pergunakan juga untuk mengedukasi pilot drone yang ingin belajar terbang jarak jauh. Jadi, ketika saya membuat konten ini, Om KBS kebetulan mendapatkan pekerjaan untuk survei daerah yang ada di Gunung Ungaran guys. Dan saya menjadi sweepernya, atau tukang tes sinyal tepatnya.
Ini puncak bondolannya, guys. Ada beberapa tenda di sini. Sepertinya ada beberapa pendaki yang mungkin menginap di daerah ini. Memang puncak bondolan ini menjadi salah satu tempat favorit pendaki untuk mendirikan tenda. Oke guys, kita lanjut ke puncak Botak. Puncak ini terkenal susah dicapai menggunakan drone karena posisinya yang agak masuk dan menekuk ke dalam. Posisi ideal untuk melihat puncak Botak ini sebetulnya dari arah utara atau timur laut. Dan karena kopilot saya takut terhadap sinyal, maka saya putuskan untuk kembali saja. Saya sendiri tidak nyaman dengan kondisi sinyalnya. Oke guys, kita lanjutkan pembahasan teknis sinyal drone ini. Saat saya terbang ini, sinyal kurang nyaman di saya. Kalau kalian perhatikan, dari awal pertama kali saya terbang, sinyal sudah beberapa kali menunjukkan warning. Ini ditandai dengan warna kuning yang beberapa kali keluar dari Google saya. Jadi begini guys, untuk Google yang saya gunakan untuk melihat sinyal drone, ada sinyal dalam bentuk bar dan ada juga yang bertuliskan Mbps. Lokasinya saya letakkan di bawah agak sebelah kanan dari video ini. Ketemu ya guys? Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, baik dari arah maupun indikator itu sendiri. Arah yang saya maksud adalah arah kepala. Arah ini harus pas ke drone supaya sinyal terkirim dengan baik. Lalu indikator sendiri harus paham cara membacanya. Kalau saya interferensi biasanya saya lihat dari OSD bar dan angka Mbps itu sendiri. Ketika OSD bar menunjukkan 3 bar sedangkan Mbps-nya turun, maka interferensi bisa saya pastikan terjadi. Contohnya, ketika dalam kondisi 3 bar dan Mbps-nya sudah di 15-20-an. Sedangkan normalnya 3 bar itu biasanya masih di 30-40. Semoga kalian paham ya apa yang saya maksudkan. Ketika ini terjadi, yang saya lakukan adalah berusaha mengganti channelnya. Itulah alasannya kenapa saya selalu merekomendasi pilot drone jarak jauh untuk mengambil channel secara manual. Karena bisa diganti-ganti guys.
Ini kita terbang di atas Celosia Garden guys. Coba kita dekatin ya. Saya akan memutar dulu untuk menurunkan altitude. Tempat ini sempat masuk ke dalam berita bahwa telah terjadi kebakaran yang diduga dari dapur Celosia Garden ini. Dan beritanya cukup ramai guys. Nah, itu sisa kebakarannya. Terlihat ya guys. Oke guys, kita lanjutkan. Di dalam sistem yang saya pakai sendiri terdapat 3 channel. Biasanya saya selalu memakai channel 1 dan 2. Tapi kali ini sungguh istimewa guys. Ketika akhirnya saya coba ganti ke channel 3, Mbps-nya langsung maksimal. Kenapa nggak dari tadi ya? Coba aja kalian lihat ketika saya mengganti channel dalam keadaan posisi pulang. Seketika langsung membaik. Inilah fungsinya kenapa pilot drone mesti harus ada tes sinyal. Karena penerbangan Om KBS sendiri mengharuskan dia untuk terbang serendah-rendahnya. Semoga konten ini bermanfaat ya guys, khususnya buat para pilot drone jarak jauh. Oke guys, sepertinya home point sudah dekat. Saya akan mempersiapkan landingnya. Silahkan komentar gunung mana lagi yang ingin kalian lihat di dalam kolom komentar ya. Tapi yang make sense ya guys. Atau tepatnya masih ramah di kantong saya ya. Saya akan berusaha untuk memenuhinya. Klik like ataupun share supaya video ini bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Silahkan klik subscribe supaya tidak tertinggal video-video saya yang lainnya. Dari Banyukuning View, Bandungan, Jawa Tengah. Saya Jeffrey Santoso pamit, salam sejahtera buat kita semua.